Selamat datang dalam program Merdeka Belajar bersama calon guru penggerak Herning Tias. Kita berkolaborasi dengan komunitas praktik baik komunitas guru belajar Kompak Ayu dari SMPK Kolese Santo Yusuf I Malang atau yang juga dikenal dengan nama SMP Kosayu 1. Mari belajar. Jelas Sangat gitu ya. jelas. Oke, baik. Sehingga tidak perlu saya slideshow ya, supaya nanti kalau ada perlu dibuat catatan, kita bisa langsung ketik. Oke, baik. Sekarang kita langsung masuk ke tujuannya supaya kita punya mindset yang sama, Bapak Ibu. Jadi tujuan kita hari ini adalah pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi kalau kita bicara Merdeka Belajar, tidak ada kata lain yang dikutip, tagline-nya diambil dari Bapak Ki Hajar Dewantoro, yaitu berpihak pada anak, atau bahasa lebih dramatisnya kalau di KHD itu menghamba pada anak, sampai seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi menghamba pada anak, ya tentu dalam artian yang tidak sempit Bapak Ibu. Nah, untuk diferensiasi dan PSI ini kita di sini Bapak Ibu. Jadi kita bicara soal murid siap lahir batin. Mohon maaf, kalau selama ini kita kan barangkali lebih banyak memotivasi atau menasehati ya. Itu tidak salah, tidak salah. Tetapi ya nanti kita masuk lebih dalam faktanya begitu ya. Nah, kemudian yang nomor 2 ini yang lebih penting Bapak Ibu. Anak-anak mendapatkan peluang lebih besar untuk sukses. Nah, kita highlight-nya di sini. Mengapa begitu? Saya disclaimer dulu Bapak Ibu ya. Jadi kita tahu bahwa teori pembelajaran itu banyak sekali. Kalau kita sedang menambah wawasan seperti ini, kita tidak sedang memperdebatkan teknik-teknik atau teori-teori tersebut Bapak Ibu ya. Jadi kita sedang belajar apa, nah tujuannya apa, nah seperti itu ya. Kemudian strategi diferensiasi yang akan kita gunakan dalam materi ini juga pendekatan PSE itu juga teorinya banyak sekali Bapak Ibu. Nah, apa yang kita ambil sekarang? Kita ambil yang paling sederhana, yang nanti Bapak Ibu paling bisa membayangkan, kemudian paling mudah untuk dipraktekkan ya. Jadi ini sudah disaringkan supaya paling gampang dicerna dan bisa langsung dipraktekkan. Nah, maka dengan disclaimer ini saya harap nanti kita tidak fokus pada katanya teori X, katanya teori Y. Nah, itu kita tidak ke sana ya. Kita sudah mencoba merangkumkan untuk memudahkan bagi Bapak Ibu. Nah, hal yang penting yang perlu kita sepakati adalah kata refleksi. Jadi Bapak Ibu, sekarang yang sedang didengungkan, kalau Bapak Ibu ingat kita pernah mengikuti pelatihan dengan SMP 2, lalu kita belajar refleksi pedagogik, Bapak Ibu masih ingat. Nah maka dimasukkanlah prinsip refleksi tersebut menjadi sesuatu yang mengawali kita melangkah dan kita mau apa. Nanti saya perdalam lagi kok sudah di bagian refleksi Bapak Ibu ya. Cuman saya mau menunjukkan sekarang ini memang ke sana. Nah, karena itu tentang program guru penggerak ini Bapak Ibu, Bapak Menteri pun mengatakan ini bukan soal mencari guru yang pintar, tidak. Yang diambil Bapak Ibu yang mahal itu ini Bapak Ibu, mau terus belajar. Kelebihan dari rekan-rekan saya di guru penggerak itu Bapak Ibu, sesederhana apapun ilmunya, teman-teman ini dengan tersenyum itu mau belajar. Nah itu Bapak Ibu, atmosfernya itu luar biasa jadinya. Nah sekarang Bapak Ibu bayangkan, kalau atmosfer itu juga bisa kita ciptakan di kelas kita. Nah jadinya itu seperti mimpi indah kalau waktu saya bersama teman-teman. Kalau Bapak Ibu tanya apa yang paling membahagiakan saya dengan guru penggerak, padahal tugasnya seabrek adalah atmosfer positif itu Bapak Ibu. Ya, atmosfer positif itu yang tidak bisa kita beli di tempat yang orang yang mohon maaf bekerja jadi guru hanya untuk dapat duit. Nah, itu faktanya seperti itu, ya. Jadi saya menceritakan ini hanya ingin berbagi spirit ini
kita harus bersyukur Bapak Ibu guru kita yang sangat berdedikasi, itu sangat banyak Bapak Ibu. Ribuan, dan targetnya Pak Menteri ratusan ribu. Jadi semoga ini bisa membuka semangat baru kita. Pertama, kita tidak sendiri, itu secara positif Bapak Ibu ya. Nah yang kedua, kalau dari sisi motivasi untuk sekolah kita, karena kita harus cari murid ya. Nah itu sekolah-sekolah ini sudah banyak yang berbenah bahwa Kota Malang digadang-gadang sebagai percontohan untuk guru penggerak. Wah ini jadi nggak main-main Bapak Ibu ya. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu berefleksi. Inilah dia kita berefleksi ya. Bapak Ibu mari kita jujur pada diri kita sendiri. Bapak Ibu kita pernah sekolah. Wis nggak usah sekolah, wis sekarang saja ya. Sekarang Bapak Ibu mengampu mata pelajaran tertentu nggih. Saya beri contoh. Saya guru bahasa Inggris. Tapi kalau saya ditemukan tiba-tiba misalkan Pak Aris, guru fisika, oke Bapak Ibu sekarang pelatihan fisika, saya akan berikan soal fisika untuk pemantik. Bapak Ibu ingin tahu perasaan saya akan deg-degan. Karena apa? Saya merasa saya nggak bisa fisika. Nah, sekarang saya ingin perwakilan Bapak Ibu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tidak bisa mapel tertentu? Saya pernah nangis, Bu Tias, karena saya dulu SMP nilai matematikanya jelek. Pernah nangis? Oke, Pernah nangis. Jadi Bu Mariana tahu rasanya ya? Tahu. Berarti Bu Mariana tahu rasanya kalau ada anak di kelas bahasa Inggris belum apa-apa sudah berdek ya? Iya. Oke. Terima kasih. Saya benci sama gurunya. Oke. Terus berarti kalau gurunya datang Bu Mon sudah gitu ya? Iya, sebel banget. Oke, bagus. Saya dengan bahasa Inggris Bu, enggak pinter-pinter. Pas gurunya itu, waduh, kalau guru bahasa Inggris datang saya adem panas Bu. Oke. Nanti saya datang ya Bu Witri, supaya nggak adem panas. Kalau yang datang Miss Mar, nambah adem panas. adem panasnya beda. Yang lain lagi, kok saya tidak mendengar suara bapak-bapak? Saya bencinya sampai sekarang jadi tetangga saya guru bahasa Inggrisnya. Tapi tetap benci Bu Tias. Padahal sampai sekarang ya Pak Du ya? Oke. Iya, dia sudah mau pensiun gitu. Oke. Bapak Ibu kita tidak sedang bicara salah benar atau dosa atau apa ya, kita nggak di ranah itu. Kita bicara kita saja yang sudah dewasa, kita punya perasaan itu. Ya, bahkan sudah terwakili oleh Pak Dwi, itu buntutnya sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu mohon maaf dengan segala kerendahan hati. Kita semua pernah membuat kesalahan, apalagi ketika kita guru yang masih sangat muda, idealismenya sangat tinggi ya. Jadi nggak apa-apa, itu proses. Kita terima itu. Nah itu PSE Bapak Ibu nanti ya, nggak apa-apa. Jadi sekarang gini, kita terima itu. Ya, Bapak Ibu pasti tahu saya juga dikenal guru yang keras. Bahkan dulu lebih keras lagi dengan idealisme saya, iya kan? Bapak Ibu juga semua punya masa lalu, enggak apa-apa. Itu kita terima. Nah, yang penting sekarang kita sudah tahu faktanya tadi. Ada anak-anak yang sebaik apapun kita, kalau terdengar mata pelajarannya, dia tetap tidak nyaman, ya. Bahkan bisa saja memang murid itu juga kurang suka sama kita. Walaupun mungkin kita nggak punya salah sama dia. Nah, ini Bu Mon tahu sendiri, waktu itu kami refleksi Bapak Ibu di Lokakarya, saya tidak pernah kenal dengan anak-anak itu, nggak pernah ngajar, tapi ketika saya mendengar betapa mereka benci sama yang namanya guru, hati saya itu seperti sedih sekali gitu Bapak Ibu. Bayangkan, padahal kami nggak ngajar loh Bapak Ibu, tapi mereka bisa sangat benci sama kita itu. Nah, apalagi kalau kita pernah membuat kesalahan menurut versi mereka loh ya. Kita sekarang bicara soal persepsi Bapak Ibu ya, bukan soal harusnya nggak begini, bukan soal itu, tapi soal persepsi. Nah, itu yang dialami oleh anak-anak ya. Jadi oke, kita bungkus Bapak Ibu ya. Kita bungkus pertama, kita belajar dari masa lalu kita. Kita pernah salah ya. Kita pernah berbuat kesalahan, tapi disitulah yang membangun kita yang jadi yang sekarang ini. Ya, jadi itu kita terima. Nah ini PSE Bapak Ibu, kita terima itu. Kita nggak ngingkarin itu gitu. Lalu yang kedua, yang penting kita mau berubah. Yang ketiga, kita berempati bahwa rasa-rasa itu ada pada diri anak-anak kita.
entah karena kita memang pernah berbuat kesalahan, atau bahkan kita tidak pernah bersentuhan dengan mereka, mereka bisa tetap punya pikiran negatif sama kita. Jadi kita harus membuka diri, itu fakta itu ada. Oke, berarti ada hubungannya dengan nomor 2, Bapak Ibu ya. Kalau sudah nggak senang mapelnya atau merasa sulit, bagaimana ketika mendapat nilai bagus dan bagaimana ketika dapat nilai jelek? Udah nggak perlu diomongkan, itu udah otomatis ya. Siapapun kita, apalagi kok kita dulu sekolah masuk kategori murid yang lumayan gitu ya, atau pintar, dapat jelek, pasti ingin tahu kenapa kok jelek. Dan itu murid kita banyak yang seperti itu ya. Cuma kurang 0, sekian, nggak jadi 10 aja ngubernya minta ampun gitu ya. Oke, itu nggak usah kita bahas. Nah, yang penting nomor 3 nih Bapak Ibu. Ini yang paling penting. Bu Witri, bahasa Inggrisnya meja apa? Table. Oke. Bu Witri senang nggak bisa jawab? Alhamdulillah bisa. Senang toh? Sekarang saya ganti soalnya. Bu Witri, bagaimana rumus the simple present tense? Subjek, terus kerja itu apa? Terus Verb, terus keterangan itu apa? bisa komplement. Subjek, verb, adjektif apa gitu ya Bu? Ya, atau komplement pelengkap. Objek. Lupa saya. Objek, iya. Lupa ya, Iya. enggak apa-apa. Lupa. Verbnya bentuknya apa Bu Witri? Kan verbnya itu macam-macam. Bisa going, bisa went, bisa goes. Yang mana verbnya? Kalau yang sekarang yang going ya Bu. Oke, tepuk tangan buat Bu Witri. Salah ya Bu. Iya, salah Bu Witri. Amazing, Bu Witri. Orang apa? Aku Orang apa-apa. Nah, tapi Bu Witri senangan yang pertama tadi apa senang yang kedua? senang semua Bu. Oh, senang semua. Bisa menjawab ya. Bisa menjawab. Itu karena saya bilangnya tepuk tangan untuk Bu Witri. Kalau saya ganti, Bu Witri tidak belajar, kan sudah saya beri link itu untuk gimana? Saya belajar tapi gampang lupa kalau bahasa Inggris Bu. Oke. Nggak ingat-ingat. Iya. Saya dulu itu di SMP itu bisa bahasa Inggris. Soalnya dulu itu kan ada rumusnya, tapi enggak soal cerita, tapi soal yang model ada ciri-cirinya gitu loh Bu. Nah, setelah di SMA kan banyak vocabnya, lah itu mulai berantakan saya. Berarti yang salah vocabnya. Iya betul. Oke, terima kasih Bu Witri sudah menjadi uji coba. Iya. Nah, Bapak Ibu bisa ngerasakan ya. Nah, sekarang sama matematika. Kalau saya tanya, Bapak Ibu 5 kali 5 berapa? 25. Seneng toh, betul semua. Bu Mon bilang betul. Tapi begitu Bu Mon kasih soal yang susah, Bu Mon. Satu soal aja, Bu Mon. 2 pangkat 3 dikali 5 ditambah 7 sama dengan 1, 2, 3. Siapa yang bisa menjawab? Rapotku telu matematika. SMA. Pak Dwi, tahan dulu Pak Dwi. Pak Dwi, waktu Bu Mon menyebutkan soal tadi, tolong jawab dengan jujur. Di kepala Pak Dwi langsung muncul apa? Ngitung sulit. Ngitung sulit, oke. Sulit ya. Ya kalau saya langsung berusaha menghitung Bu, walaupun nggak nutut. Oke, ya jawaban saya karena saya tadi malam sudah ngelembur banyak pekerjaan, hari ini agak ngantuk, saya langsung bilang, aduh males ya mikir apalagi bukan ulangan, nah gitu ya. Padahal kan saya yang minta soalnya ke Bu Monika. Kita 3 orang, otak kita meresponnya beda. Bapak Ibu, murid kita 70-100 orang yang kita tidak tahu tadi sebelum Bu Monika memberi soal, pikirannya ada di mana, perasaannya seperti apa. Saya memulai aktivitas kita hari ini dengan penyadaran ini. Nah, inilah sebetulnya salah satu bagian refleksi. Jadi kita mengingat kondisi anak-anak, terus mengingat pembelajaran kita sebelumnya. Tapi sekali lagi perlu diingat, itu bukan satu-satunya. Saya hanya memberi beberapa contoh cara merefleksikan keadaan. Ya, nanti
yang di Google Form itu juga salah satu bentuk refleksi juga. Nah, sekarang fakta, ini faktanya kita penekanan ya, mudah bagi saya, bagi murid, menyenangkan bagi saya, bagi murid, kreatif menurut saya, tapi bagi murid, nah kita cek Bapak Ibu ya, saya tunjukkan sebuah contoh. Saya pernah melakukan sebuah assessment, lalu saya ambil refleksinya Bapak Ibu ya. Menurut saya, materi congratulation itu materi yang paling gampang. Ini atas sendiri Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu lihat di sini, ternyata yang mentok dianggap gampang, itu tenses Bapak Ibu. Nah, terbalik kan. Selama ini sebagai guru, saya menganggap tenses itu lumayan bulat lah. Congratulations, kenapa saya bilang ini gampang? Karena materinya cuma bilang begini ya. Well done, good job. Gampang loh Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu lihat, ternyata hanya 10% yang bilang itu gampang. Nah, yang materi saya anggap lebih sulit itu malah 32% loh Bapak Ibu. Yang menurut mereka gampang. Nah ya, contoh lain Bapak Ibu, ini platform yang saya pakai ya. Saya survei penggunaan Flipgrid itu 90% mengapresiasi bagus. Di luar maksudnya. Ya. Nah, saya berasumsi itu sama. Ternyata Bapak Ibu, justru kebalikannya. Dari yang saya berikan ke anak-anak, yang paling dianggap sulit itu justru Flipgrid. 40%. Nah, jadi apa yang kita persepsikan itu belum tentu benar dan itu harus kita cek begitu ya. Ini juga masuk refleksi gitu. Saya masukkan di pos refleksi saya yang tadi itu yang DNK itu tadi Bapak Ibu. Oke, ya. Jadi itu fakta. Jadi kita menerima kondisi kita menerima fakta, kita tidak bermain dengan persepsi. Nah, kemudian sekarang kita masuk PSE. PSE adalah pembelajaran sosial emosional. Jadi nanti materi ini saya share di classroom, bisa ditinjau lagi ya. Jadi saya tunjukkan inti-intinya saja. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran sosial emosional itu adalah gampangnya memang sekarang kita menyebut dengan kata karakter. Tapi kalau karakter itu kan hanya permukaannya saja Bapak Ibu. Ada yang mendasarinya, yaitu kemampuan yang ada di tulisan ini. Dan kita semua tahu kuncinya ada pada keteladanan. Saya tidak mungkin bisa menjelaskan mengenai membuang sampah dengan benar kalau faktanya saya dilihat oleh anak-anak saya buang sampah sembarangan. Dan mohon maaf, kita refleksi, ini refleksi Bapak Ibu ya. Kita ngajarkan kebersihan ke anak-anak, tetapi berapa kali kita menemukan di tempat kue ruang guru, kalau itu ada bungkus makanannya ya, bungkus iya, pernah tahu ya, bungkusnya ditinggal di tempat makannya itu. Nah, itu fakta ya. Bapak Ibu guru juga ternyata melakukan itu gitu. Nah, lalu bagaimana kita ngajarkan ke anak-anak kalau kita tidak konsisten? Ya, kita ngajarkan anak-anak, ayo sabar ketika nggak bisa. Tapi ternyata kita tidak sabar untuk belajar. Nah, kan gak nyambung gitu ya. Bukan cuma anak-anak menjadi pintar, tapi dia bertahan dalam masalah, memiliki kemampuan memecahkan, dan menjadi orang baik. Nah, sehingga nanti ketika kita sudah menerapkan PSE, hasilnya KSE. KSE itu kompetensinya. P itu pembelajarannya, K itu kompetensinya. Hasilnya apa? Ya jelas sekali ya. Kalau mengenali diri, ada kesadaran diri, dia bisa mengendalikan emosinya. Kenal emosinya bisa mengendalikan. Ya, dia bisa mengelola diri, ya, mengelola emosi, fokus, ya, mengelola potensinya. Itu masuk di sini. Social awareness, terampil berempati. Jadi terampil berempati itu salah satunya juga akhirnya anak-anak kita tidak tega untuk membuli karena mereka punya rasa empati yang tinggi ya. Relationship skill, keterampilan berinteraksi sosial. Nah, apa hubungannya dengan resilient? Kita punya tagline resilient kan Bapak Ibu. Nah, di sini adalah hubungannya sebagian besar orang yang tangguh itu biasanya tidak sendirian. Betul tidak Bapak Ibu? Contoh Bapak Ibu ya, saya patah hati. Biasanya yang bisa membangkitkan kita patah hati apa diri kita sendiri? Tidak kan?
Ya, ada orang datang, oh kamu itu lebih berharga daripada dia yang selingkuhin kamu, kan begitu. Ada orang yang datang ke kita. Nah, itu orang-orang yang mendukung kita. Jadi, efek baik dari hubungan dengan sesama itu memperkuat kita untuk menjadi tangguh. Ya, kita tangguh karena kita berkolaborasi. Ya, saya tidak bisa matematika, tapi saya mengambil waktu, oh kayaknya nanti saya bisa belajar sama Bu Monika. Loh, saya kan punya harapan toh. Akhirnya saya tidak menyerah dengan matematika. Nah, itu hubungannya Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang terakhir bertanggung jawab, mengambil keputusan bertanggung jawab. Nah, saya rasa itu jelas ya. Keputusan yang bertanggung jawab tadi berarti kan cara berpikirnya juga tanggung jawab. Anak kita mengambil keputusan yang mana Bapak Ibu? Itulah tugas kita di PSE. Ya, nah itu ada 5 ini. Sekali lagi ini bukan satu-satunya teori, tapi ini teori yang paling gampang kita cerna. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti berliterasi, menemukan teori yang lain lagi, ya puji Tuhan. Tapi sejauh pengamatan kami ini yang paling mudah. Ya, nah sekarang kalau sudah tahu tujuannya, sekarang contoh tekniknya. Oke, Bapak Ibu ini tekniknya banyak ya. Saya beri sampel saja. Bapak Ibu waktu di Google Form ada contoh ya. Mau ngajar, RPP sudah keren, Bapak Ibu sudah siap. Tapi ternyata dapat berita yang tidak menyenangkan dari suami atau istri kita. Sehingga kita gusar, kita ingin marah, kita ini dan seterusnya ya. Oke, sekarang saya ingin mendengar langsung kesaksian Bapak Ibu, ya. Kalau itu terjadi dengan kondisi seperti itu, tadi saya memberikan pilihan ya, ada berdoa, ada macam-macam. Nah, apa yang akan Ibu lakukan atau Bapak lakukan? Coba 3 orang yang berani, silakan. Sudah nggak mood, Bu. Sudah nggak mood ya Pak Benu ya. Terus Ya. Pak Benu, ini bukan soal benar dan salah, kita mendalami anak ya. Kalau Ya. Pak Benu nggak mood, terus Pak Benu ngapain? Sudah diem, ya sudah ngajar, yang penting selesai. Dipun. Ya, ngajar tapi ya nggak enak aja, Bu. Oke, berarti energinya Tapi berkurang ya. Enggak saya alami di SMP, tenang. Oh. Karena ada Bumon, nggak wani ngomong. Bukan lah. Oh, oke. Guyon-guyon Pak. Oke, good. Ya. Kedua, volunteer kedua silahkan. Oh, kayaknya nggak pernah ada konflik ini ya. Oh, bahagianya Bumon, anak buahnya damai dan sejahtera dalam keluarga ya Bumon. Jadi Saya dengan Bu. Kalau saya pernah ndak mood itu ini sudah menyiapkan RPP bagus, kemudian yang baru saja itu ini saksinya Bu Monika ini, yang ini supervisi barusan ini loh Bu. ya. Sudah saya siapkan bagus RPP-nya menurut saya. Oke. Sudah saya siapkan di Meet-nya ini di Google Classroom-nya. Tiba-tiba saya itu tidak bisa menjoinkan dengan kelas 8 itu loh Bu, yang harus kelasnya 100 lebih. Iya, itu loh linknya itu. Iya. Waduh, keringat dingin ndak karu-karuan. Itu blank semua loh. Jadi saya ngajarnya itu ndak karu-karuan. Jadi mungkin ya itu mungkin masalah lain ya Bu, tapi itu jadi kesiapan mengajar itu harus full, memang itu harus apa ya, jadi jiwa raga itu harus full memang itu. Jiwa raga. Oke. Terima kasih Bu Litri. Ya, contohnya keren. Ya, ada ya silakan. Kalau guru-guru dari pengalaman supervisi saya, kalau sudah ada sesuatu yang kurang, seringkali ngajarnya dicepet-cepetkan. Jadi dicepet-cepetkan, pokoknya intinya ini intinya. Jadi kalau murid mau ada masalah atau apa itu, pokoknya ini begitu. Seringkali itu. Kemudian yang kedua, pengamatan saya adalah guru itu kalau misalnya ada masalah, seringkali ya responnya terhadap murid itu berkurang. Jadi konsentrasi hanya diri sendiri, atau kadang-kadang lebih dari RPP itu bisa beda jauh. Kadang-kadang begitu. Jadi ambil
jalan pintas. Jadi selain tadi respon terhadap murid kurang, ambil jalan pintas itu seringkali begitu. Itu pengalaman yang saya rasakan, Bu Tias. Oke, terima kasih Bu Mon. Saya rasa ini juga sebuah data yang valid Bapak Ibu ya. Jadi anggap saja Bu Monica mewakili sudut pandang murid juga kan. Menangnya Bu Mon daripada murid, Bu Mon mendapat memegang data untuk mencocokkan ya, memegang RPP kita. Kalau murid mungkin membacanya respon kita. Nah, artinya kita bisa dibaca oleh murid ketika kita gusar, ketika kita mungkin sedih, ketika mungkin kita nggak fokus, itu murid bisa baca. Nah, sekarang sebelum kita KSE, ya sebelum kita PSE ke murid untuk KSE, kita juga sudah harus punya KSE. Nah, kata kuncinya SE ya, sosial emosional, P itu pembelajarannya, K itu kompetensinya, jadi K itu hasilnya ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu? Saya berikan contoh yang paling gampang, nanti kalau Bapak Ibu tertarik dengan yang lain, kita bisa diskusi lebih lanjut di luar pertemuan ini. Saya cuma kasih sampel ya. Bapak Ibu pasti tidak asing dengan kata meditasi. Dan meditasi itu dilakukan oleh beberapa aliran agama termasuk agama Katolik. Ya, artinya kalau Bapak Ibu sudah biasa bermeditasi, itu sangat mudah untuk mengatasi hal itu. Jadi saya nggak perlu ngajarkan ya. Yang belum pernah, kita bisa belajar tapi nggak sekarang, kelamaan ya. Contoh lain Bapak Ibu menemui murid yang drop. Ya, saya PSE yang kemarin saya ngajak anak-anak dengan puisi akrostik. Puisi akrostik itu, karena kebetulan sekalian saya juga aksi nyata untuk guru penggerak ya Bapak Ibu yang kita klinik kasih, nah itu saya hubungkan dengan akrostik. Jadi puisi akrostik itu gini Bapak Ibu, misalkan nama saya Tias ya, T-nya apa, Y-nya apa, A-nya apa, S-nya apa. Jadi T-nya misalnya saya anggap T itu apa ya, T enaknya tertib gitu ya, karena mau memotivasi supaya tertib. A misalnya amanah gitu ya, T, Y, yang, bahasa Inggris boleh ya, yang semangat muda, jiwa muda. Nah, kayak gitu. Jadi anak-anak saya aja untuk gitu. Dan itu mereka cukup baik lah. Waktu saya bawa ke kegiatan, ternyata jadi positif itu ya. Kolase diri, mereka itu kayak klinik kasihnya kita yang sekarang sedang dikerjakan Budian dengan anak kelas 9. Cuman bentuknya blog, website. Nah, ini dipindah ke bentuk kolase, sama saja tapi maksudnya sama. Jadi pengembangannya itu kita ya. Kita udah melakukan ya. Mindful eating loh. Enak loh Bapak Ibu. Itu sama seperti Bapak Ibu, siapa yang suka ngopi, lagi pikirannya bikin kopi, ngerokok, langsung pikirannya katanya tenang. Nah, sederhana Bapak Ibu, tapi itu sudah proses PSE Bapak Ibu. Kita sedang mengendalikan diri kita, mengendapkan dan fokus apa yang sedang kita harus pikir. Nah, ini bisa kita terapkan ke anak-anak. Saya pernah bikin ini, menulis surat, kalau jurnal diri Bapak Ibu kan sudah sering kan, tapi Bapak Ibu nggak menyadari bahwa itu sebetulnya KSE, ya, PSE, KSE. Menulis ucapan terima kasih. Ini agak sering saya lakukan. Dampaknya baik ya, sangat menurunkan bullying. Ini dulu Bapak Ibu sebelum masuk ke diferensiasi, ada yang tidak ditanyakan PSE, KSE. Oke, nanti tanya jawab pribadi boleh lah. Sekarang diferensiasi. Langsung ke pembelajaran dalam usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas, memenuhi kebutuhan individu setiap murid. Kalau muridnya 10, apa iya mau 10? Apalagi muridnya 100, apa mau bikin 100 diferensiasi? Nah, kita realistis. Kita manusia biasa nggak mungkin sanggup. Ya, tapi ada jalan tengah Bapak Ibu ya. Kenapa kok ini penting? Saya ingatkan, tadi kita sudah refleksi, harapan nilai bagus lebih besar daripada potensi gagal. Nah, tujuannya ke sana Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mindset-nya harus ke sana dulu. Tujuannya diferensiasi itu. Ya, seminimal mungkin anak gagal. Bukan karena diturunkan levelnya, bukan. Jadi tolong tidak salah paham di situ ya. Caranya bagaimana? Pertama, kita membuat pemetaan kebutuhan. Nah, ini yang membantu kita supaya tidak 100 murid lalu 100 diferensiasi. Tidak mungkin Bapak Ibu ya. Kita petakan ya. Berdasarkan apa? Kesiapan belajar. Nah, kesiapan belajar biasanya terkait dengan apa? Nilai-nilai yang sudah Bapak Ibu peroleh dari anak-anak itu ya, penguasaan materi. Nah, itu termasuk kesiapan belajar. Jadi kalau dia tidak bisa 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, belum bisa, dia nggak mungkin bisa perkalian, ya kan?
Kalau dia tidak bisa 5 tambah 5 tambah 5, dia nggak akan mengenal 3 kali 5. Minat belajar, minatnya apa? Dominannya kemana? Ya, tapi tentu ini tidak dalam rangka kalau dia nggak suka mat lalu nggak belajar mat, bukan itu maksudnya. Ya, kita ada tips dan triknya nanti di sana. Kemudian profil belajar itu apa saja? Contohnya gaya belajar. Terus ditemukan dengan ini Bapak Ibu, strategi. Jadi setelah tahu petanya, dibuat strateginya. Strateginya mau apa yang didiferensiasi? Isinya kah? Kalau isi itu contohnya begini Bapak Ibu. Misalkan saya bicara mengenai alam. Loh, alam itu kan macam-macam tuh Bapak Ibu. Bisa hewan, bisa tanaman. Nah, anak-anak mungkin ada yang lebih senang tanaman, ya kita ambil tanaman. Dia boleh ambil tanaman. Ada anak yang lebih suka hewan, dia ambil hewan, tidak apa-apa ya. Karena apa? Anak-anak ini masih dalam proses pertumbuhan. Jadi walaupun kita tahu mengenal hewan juga penting, tidak hanya tanaman, tapi kita harus memberi peluang lebih besar pada hal yang dia minati. Karena kalau dia nggak minat, nggak akan mau kan. Itu faktanya seperti itu sih, gitu ya. Proses rasa jelas. Bagaimana memahami ide atau informasi. Ya, kalau di dalam RPP ini kita biasanya terkait dengan teknik pembelajaran ya, mau diskusi, ya mau dengan cara ceramah, apa mungkin Bu yang sana diskusi, yang sini ternyata lebih butuh ceramah? Sangat mungkin. Nah, itulah gunanya nanti RPP-nya kita desain seperti itu, ya. Terus produk, produk jelas ya. Jadi kalau toh memang tujuannya memang penilaian menulis, ya kan mau nggak mau memang semua harus menulis Bapak Ibu ya. Dia suka menulis atau tidak, ya tetap harus menulis. Nah, sekarang menulisnya yang seperti apa gitu. Ya. Kalau memang ini harus esai Bu Tias, karena memang kompetensinya nulis esai. Oke, nulis esai. Tetapi masa iya sih esainya hanya itu tok, satu tok itu, nggak mungkin ke kiri atau ke kanan. Nah, ya kan? Bapak Ibu yang paling tahu itu nanti itu. Disitulah kita bermain diferensiasinya. Jadi jangan main saklek-saklekan. Kalau sekali lagi ini bukan soal salah dan benar. Kami sedang berikan pilihan kepada Bapak Ibu, ingin lebih banyak anak yang gagal atau lebih banyak anak yang berhasil, itu aja ya, tanpa menurunkan levelnya. Nah, tantangan berikutnya berarti adalah kita cek dulu ya. Artinya kalau itu nanti kita lakukan, kita akan punya komunitas belajar yang berpihak. Apa tandanya? Merasa diterima, merasa disambut, saling menghargai. Ya, artinya minimal bullying, syukur-syukur tidak terjadi lagi di kelas kita. merasa aman. Ini kalau mau tanya tidak dimarahin. Ada anak yang lebih senang belajar sendiri, ada anak yang butuh diceramahi sama guru. Nah, dan dia bisa meminta itu dengan aman. Nah, ini kalau ini saya punya testimoni Bapak Ibu. Jadi salah satu murid yang saya jadikan target untuk klinikasi, saya tidak melakukan pendekatan yang sangat intensif. Saya hanya dengan merubah cara saya berkomunikasi di WA, dan it works ya. Semenjak saya melakukan itu, nilai dia konsisten, jarang sekali dapat 8, dia rata-rata sekarang dapat 9. Bahkan tadi saya cek ujian sekolahnya dia dapat 90 ya. Nah, berarti ya saya bahagia, ternyata cara saya berhasil gitu ya. Ya. Kemudian harapan mencapai sukses, ada rasa adil, ada saling, ini penting Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah diferensiasi, rasa adilnya akan diuji. Nanti ada trik-triknya ya. Lalu saling kolaborasi. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat langkah-langkahnya. Ini praktek. Tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu ini yang penting ya. Yang saya highlight ada warnanya background. Ini penting. Ini kuncinya diferensiasi. Tujuan pembelajarannya sama Bapak Ibu. Tidak boleh berbeda. Jadi kalau tadi bahasa Indonesia memang tujuannya anak-anak harus mampu untuk membuat esai, ya sudah, itu nggak bisa dihindarkan. Ya, tetapi, nah kan yang tahu KKM dan KD-nya Bapak Ibu guru, esai yang seperti apa? Ya, apakah mungkin esainya divariasi di temanya barangkali, karena menulis esai itu kan nggak gampang, nggak semua orang suka dan bisa. Jadi kalau bisa dibuat lebih memudahkan karena topik yang dipilih, nah dan itu tidak ada batasan, ya bisa ke sana kan berarti gitu. Ya, itu contohnya. Nah, lalu karena tujuannya pembelajarannya sama,
Padahal hasil kerjanya, prosesnya bisa berbeda, kuncinya ada di rubrik Bapak Ibu. Nah, itulah yang nanti memunculkan rasa adil. Sekarang saya tunjukkan contohnya Bapak Ibu. Saya punya, nah ini RPP Bapak Ibu. Langsung ke rubrik ya Bapak Ibu ya. Pemenuhan literasi. Ini materi, jadi bukan sikap Bapak Ibu ya. Saya memberikan nilai sekian kalau mereka 2 teks menggunakan bahasa Inggris. Saya pakai skor sekian menggunakan bahasa Inggris, tapi 1 teks saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi jelas. Dan itu harus disampaikan sejak awal. Dan rubrik ini harus disampaikan sejak awal. Jadi saya tidak bilang ke mereka harus Inggris. Saya bilang, kamu boleh bahasa Indonesia, tapi nanti nilaimu seperti ini. Dan Bapak Ibu melihat efeknya kan, anak-anak langsung memilih Inggris semua. Karena apa? Waktu mereka ngomong Inggris walaupun salah, nilainya masih lebih di atas skornya daripada kalau mereka pakai bahasa Indonesia. Jadi mereka sendiri yang menentukan nilai mereka dan capaian mereka. Dan sampai detik ini Bapak Ibu tidak ada anak yang protes ke saya, merasa diperlakukan tidak adil karena itu. Mereka happy saja karena akhirnya bisa ngomong bahasa Inggris walaupun ada salah-salahnya begitu ya. Oke. Kemudian ada data untuk analisis. Yang ketiga, pemetaan kebutuhan dan strategi. Ya, langsung saya berikan contoh. Pemetaan kebutuhan itu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya mengambil yang kesiapan belajar. Loh, kok saya mengambil ini sekaligus saya menjawab pertanyaan di Google Form. Apakah harus dipakai semua? Tidak, ya. Bapak Ibu bisa mengambil sesuai kebutuhan dan bisa mengembangkan seperti apa di pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kalau kebetulan untuk materi atau RPP ini lebih cocok yang readiness, ya nggak apa-apa, yang dimainkan readiness-nya saja. Nah, apa itu kesiapan? Nah, ini saya punya materi yang terkait dengan membaca. Nah, saya membuat 3 kelompok diferensiasi. Murid saya 77, tetapi saya cukup membuat 3 pengelompokan Bapak Ibu. Tidak perlu 77. 3 ini saya sudah punya peta. Ini contohnya saja Bapak Ibu ya. Yang konsep dan kalimatnya udah bagus anaknya ini. Berapa persen nanti gitu ya. Terus yang ini sekian. Yang sangat kurang harus dibantu kosakata itu ini. Nah, sehingga nanti saya diferensiasinya apa? Anak-anak yang sudah bagus ini mereka sudah akan langsung dapat langkah awal sama-sama motivasi. Langkah pembelajaran kedua Bapak Ibu langsung ke bacaan independen, mandiri. Tapi anak versi kedua Bapak Ibu ada tuntunan kosakata baru, terutama yang sulit. Anak yang ketiga Bapak Ibu scaffolding. Saya kenalkan scaffolding ya. Scaffolding itu seperti ini contohnya. Sebentar, berenang. Bapak Ibu, anak yang baru belajar berenang pertama sama guru renangnya pasti diberi pelampung ya. Lalu dituntun renangnya, ya kan? Scaffolding. Oh, dia ternyata sudah berani nggak dituntun. Tuntunannya lepas, tapi baju pelampungnya tetap dipakai ya. Oh, ini sudah geraknya udah benar, dia nggak mungkin tenggelam kalau geraknya udah seperti itu. Oke, akhirnya pelampungnya dilepas. Itu scaffolding Bapak Ibu. Yang paling tahu siapa ya Bapak Ibu? Jadi kok saya bahasa Inggris? Oh, pertama, kalau anak kelompok kedua, dia hanya butuh kosakata. Tapi anak kelompok yang ketiga, dia butuh grammarnya juga ternyata. Dia butuh bahkan frase. Jadi nggak cuma satu kata, tapi frase. Bahkan mungkin satu kalimat butuh diartikan kalau itu sulit. Nah, itu scaffolding. Jadi dilepas pelan-pelan. Nah, sehingga di sini prosesnya akan berbeda. Nah, sekarang pertanyaan saya, berarti dengan pembedaan, ini cuma contoh Bapak Ibu ya. Jadi nanti pengembangan RPP Bapak Ibu silakan bisa diskusi merdeka kapan-kapan dengan saya, Japri boleh ya. Dengan langkah 2 sampai 4 di mana saya ternyata memiliki 3 grup belajar yang menyesuaikan kesiapan belajar mereka. Apakah mungkin saya memberikan instruksi klasikal seketika? Tidak, Bu Tias. Betul sekali Bu Itri. Itu sudah menunjukkan kunci diferensiasi. Jadi ketika kita melakukan diferensiasi akan semakin kaya diferensiasinya, tapi tetap loh ya, ini bukan soal banyak-banyak diferensiasi, tapi relevan atau tidaknya loh Bapak Ibu ya. Jadi tetap harus dilihat cocok atau tidak gitu ya. Terus yang mana yang mau dipakai. Nah, kalau sudah
maka semakin lebar, semakin besar diferensiasinya, akan semakin minimal instruksi klasikal. Bagaimana caranya? Saya yakin Bapak Ibu sudah pengalaman, tapi saya tetap selalu terbuka nanti untuk diskusi pribadi ya, atau kelompok kecil. Cuma salah satu cara, kalau Bapak Ibu menggunakan Google Form, ini kalau misalnya memberi tugas ya, ini pertanyaan. Habis pertanyaan Bapak Ibu ada kuncinya kan? Kuncinya berarti kan jawaban benar, padahal ada anak jawabannya salah. Ini 3 nih, klik 3. Nah, ini Bapak Ibu, go to section based on answer. Jadi Bapak Ibu bikin mind map dulu ya. Bapak Ibu bikin mind map dulu. Nanti kalau jawaban dia di sini salah, larinya kemana? Bapak Ibu tinggal itu tadi, titik 3 tadi itu diklik, terus go to mana. Nah, itu caranya Bapak Ibu untuk bisa memberikan diferensiasi. Sekali lagi ini salah satu contoh saja. Ada banyak cara. Ya, banyak cara bisa kita kembangkan. Nah, itu termasuk kalau Bapak Ibu memberi tugas. Nah, anak-anak yang kurang termotivasi gitu ya. Nah, pinginnya cepat selesai walaupun ngawur kan. Nah, cara Bapak Ibu mencegah anak-anak ngawur adalah dengan cara ini. Jadi kalau jawaban dia salah, dia harus menjawab pertanyaan yang berikutnya lagi. Jadi nggak langsung ke teman-temannya, ikut teman-teman yang lancar. Betul semua, misalnya hanya dapat 5 soal, dia bisa saja kerja 15 soal. Karena apa? Karena setiap jawaban salah, dia akan dibelokkan lagi. Nah, dibelokkan kemana? Mengulang materi tersebut. Dengan cara apa? Scaffolding. Ya. Jadi kita main scaffoldingnya bisa di sini. Oh, dia ternyata belum ingat rumusnya. Perkalian. Oh, ternyata dia belum mengenal 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Balik lagi, scaffolding, diberi bantuan 3 tambah 3. Masih nggak bisa juga 3 tambah 3 tambah 3. Bisanya 3 tambah 3. Ya, mundur lagi, nggak apa-apa. Sampai dia ngerti, oh udah benar diulangi lagi, 3 tambah 3 sudah bisa, masuk ke 3 tambah 3 tambah 3 sudah bisa, masuk lagi baru 3 kali 3. Nah, itu ya. Nah, menurut saya Google Form ini yang paling gampang untuk memainkan itu. Nah, Bapak Ibu tinggal main di scoring kan? Scoringnya mau kasih berapa, udah adil gitu. Ya, oke, itu contohnya. Satu boleh. Pakai 3-3-nya boleh. Ya, selama dibutuhkan. Jadi kalau memang anak-anak lancar semua, ya ini gampang sekali, terus mereka siap semua, maksudnya udah pintar semua, materi prasyaratnya udah pintar semua, nggak perlu diferensiasi, ya sudah, materi itu kebetulan tidak butuh diferensiasi, tidak apa-apa gitu. Kalau nggak siap berarti mungkin perlu diferensiasi readiness tadi. Ya, anaknya siap, tapi ternyata minatnya yang berbeda. Kalau dipaksakan mereka nggak akan senang kan? nggak akan belajar dengan gembira gitu ya. Selama itu bukan tuntutan kurikulum, jadi ada kebebasan untuk topik, ya sudah Bapak Ibu bebaskan saja ya, supaya apa, anak-anak bekerjanya gembira gitu. Tidak ada penambahan administrasi Bapak Ibu ya, yang diubah hanya pola pendekatan kita ya. Polanya kita berempati ke anak dengan cara PSE, kita mengoptimalkan kesempatan anak berhasil dengan diferensiasi. Ya, kita mengendalikan masalah psikologis ya dengan PSE. Nah, seperti itu. Oke, sekarang masuk ke RPP. Tujuan harus sama, jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain. Nah, di sini ya. Sekarang RPP diferensiasi dan PSE. Bapak Ibu, untuk KSE-nya, kebetulan ini saya pakai teknik identifikasi perasaan. Jadi ceritanya, anak-anak, karena ini kan materinya menurut saya sulit Bapak Ibu, jadi anak-anak harus saya bawa dulu supaya merasa kesulitan ini bukan apa-apa. Lalu, waktu itu saya siapkan video yang isinya anak-anak yang berangkat ke sekolah harus nyebrang jembatan yang tinggi. Ada yang harus pakai tali. Ada yang pokoknya mengancam nyawa, itu jelas. Nah, saya bawa ke sana dulu. Ini bukan cuma video motivasi Bapak Ibu, tapi kita bawa untuk mengidentifikasi perasaan mereka. Kalau kamu di posisi kayak begitu, gimana? Nah, sekarang bayangkan, kamu di Kosayu tinggal, jadi misalkan tatap muka ya, tinggal naik angkot, tinggal naik Grab, tinggal diantar mama, papa, atau sopir, sudah sampai.
pulang juga begitu. Ya, saat kita daring, kamu juga tinggal buka laptop, buka HP, ya, pulsa tinggal minta. Hanya mungkin 1-2 anak yang orang tuanya mungkin kesulitan secara ekonomi, tapi tetap masih bisa dibantu. Bapak Ibu, waktu itu saya munculkan ya tentu dengan suasana yang mendukung ya, gaya ngomongnya ya enggak kayak gini gitu ya, kita bawa suasananya, kita beri musik gitu ya. Nah, anak-anak kan nangkapnya kayak video motivasi kan. Nah, mereka nggak nyadar kita sedang menggarap perasaan mereka. Nah, selesainya ya ternyata mereka merasa terharu, lalu akhirnya merespon dengan baik. Gitu. Nah, sebelumnya saya cek dulu perasaannya bagaimana. Ada yang perasaannya mantol dan sebagainya. Tapi setelah dicek ulang, setelah ini mereka merasa lebih tenang. Masalah memang tidak hilang, tapi mereka lebih tenang. Karena apa? Sudah punya mindset, ya wis, sesengsara-sengsaranya aku hari ini, karena tadi habis dimarahin mama, masih mending daripada aku berangkat ke sekolah, jalan 10 kilo. Bapak Ibu perlu tidak membuat KSE awal. Apa pertimbangannya? Membuat surat cinta, boleh loh, enggak apa-apa. Kenapa? Membangkitkan perasaan positif. Ya, karena apa? Kalau mereka melakukan sesuatu yang mereka senang atau membicarakan orang yang mereka senang, bukan nggak mungkin toh mereka menuliskan orang yang mereka taksir. Nah, perasaannya kan berbunga-bunga. Untuk pelajaran Bapak Ibu dengan tuntutan materi seperti itu, kira-kira butuh dibangkitkan KSE-nya seperti apa? Nah, sekarang pertanyaannya pasti, bukan itu ngambil waktu lagi Bu Tias, opening itu loh, kita kan jatahnya paling 10 menit. Nah, Bapak Ibu kan bisa include di apersepsi atau dimotivasi Bapak Ibu. Ya, motivasi awal lah. Ya, RPP kita kan didesain ada motivasi awal kan. Nah, udah di situ sekalian aja masukkan PSE. Ya, jadi sekali mengayuh 2-3 pulau terlampaui. Sekarang masuk kegiatan inti. Nah, ini kegiatannya sudah berbeda. Nah, coba Bapak Ibu telusuri dulu. Ini kebetulan saya satu pertemuan. Karena untuk contoh ini ya. Kalau Bapak Ibu mau pakai lebih dari satu pertemuan, terus menurut Bapak Ibu, pertemuan yang pertama tidak perlu diferensiasi dulu, jadi masih seragam semua, boleh. Oh, saya mau diferensiasi di pertemuan yang kedua. Nah, silakan dilihat dulu, ya. Terus diferensiasinya mau diapakan? Nah, kok nggak bisa belajar, ya sudah, ya kita fasilitasi gitu. Dengarkan guru, baru dilepas. Scaffolding kan, dengarkan dulu, baru dilepas pelan-pelan. Nah, ya, nah anak yang tadi sudah langsung belajar sendiri cuma dikasih perintah tertulis langsung jadi, itu anak 8D Bapak Ibu. Anak 8D itu cuma saya beri Padlet untuk diskusi, itu responnya sudah bilang it's very fun gitu. Karena apa? Ngedit pekerjaan teman, nemu kesalahan teman bagi mereka itu fun gitu ya. Karena apa? Ngetes kemampuan mereka. Bapak Ibu bayangkan ada anak kayak 8D tapi kesasar di 8A. Nah, itu kan kasihan gitu kalau kita harus dikte mereka terus gitu ya. Nah, itu. Jadi memainkan ini ya Bapak Ibu ya. Diferensiasinya silakan ditentukan, mainnya di mana, mau di konten, mau di proses atau di produk. Cara menentukannya tolong dievaluasi ininya. Lebih dominan mana anak-anak itu nanti? Ya, di petanya itu. Kalau sudah tantangan terakhir, karena harus ada rubrik kan, ya kalau Bapak ngambil sikap, sikapnya apa yang mau diambil, karena Bapak Ibu nanti bisa saja prosesnya bermacam-macam, ini tolong sudah harus jelas. Ya, karena ketika Bapak Ibu menilai sikap itu dalam posisi anak yang masih tergantung ceramah guru, Bapak Ibu kan tidak bisa menilai kerjasama, jadi jangan sampai Bapak Ibu terjebak menilai yang anak diskusi, otomatis kerjasama bagus. Anak yang ceramah, otomatis kerjasama kurang. Nggak bisa pakai kerjasama, nggak adil jadinya. Nah, itu contohnya. Maka ini harus jelas sejak awal. Berarti mau diambil apa? Tanggung jawab. Nah, itu lebih masuk akal. Ya, tanggung jawab berarti kalau diskusi, hasil diskusinya ada. Kalau mendengarkan ceramah guru, tanggung jawabnya apa? Tagihannya dilakukan atau tidak. Ya, dari ceramah kan guru pasti ngasih pertanyaan mungkin atau apa. Nah, dia melakukan tidak, tanggung jawabnya dapat. Apalagi yang tadi mandiri sudah sangat kelihatan level tanggung jawabnya.
Nah, itu harus Bapak Ibu identifikasi dengan sangat jelas. Jadi jangan sampai nanti salah mengambil rubrik ya. Jelas-jelas anak diferensiasi model X itu nggak melakukan itu, lalu Bapak nilai, nggak adil. Nanti pasti diprotes ya. Nah, sekarang yang materi. Nah, ini coba Bapak Ibu bikin skor. Kalau melakukan ini, skornya sekian. Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu murid. Lalu Bapak Ibu sudah diberi tantangan, kalau Anda ini benar sekian, kalau Anda bagusnya seperti ini, maka Anda akan dapat 100. Kalau bagusnya segini, kriterianya Anda dapat 90. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya contohkan tentang diferensiasi. Karena RPP Bapak Ibu sifatnya sangat individual, maka nanti kalau ada kesulitan, sembari menunggu hari H, Bapak Ibu akan menggunakan RPP tersebut. Silakan Bapak Ibu bisa kalau ingin japri atau ngobrol dengan saya, dengan senang hati saya bantu. Ya, karena pengalaman pertama barangkali menyulit. Kalau Bapak Ibu bertanya, loh Bu Tias berarti RPP-nya kan jadinya harus dibuat seperti Bu Tias ini. Kalau itu saya jawabnya sederhana saja. Bapak Ibu sudah membuat rencana pembelajaran bagus dan nanti pelaksanaannya juga bagus. Masa iya yang bagus tadi tidak ingin Bapak Ibu letakkan di RPP loh, kan yo aneh. Ya kan? Jadi bukan karena diminta oleh Bu Monika Bapak Ibu memasukkan itu di RPP, tapi karena Bapak Ibu eman, ini kan karya Bapak Ibu. Karya yang bagus tapi nggak saya masukkan RPP loh. Kan namanya mubazir ya kan? Nah, jadi cara berpikirnya seperti itu saja. Bapak Ibu hanya mengubah, memodifikasi. Jadi kayak tadi ya, sesi motivasi dimodifikasi jadi PSE, KSE. Bapak Ibu harus mengetuk hati anak-anak, membangkitkan motivasi intrinsik mereka, dan itu yang lebih sulit daripada sekedar menasehati. Ya, itu memang faktanya begitu. Oke, demikian Bapak Ibu, terima kasih sudah menyempatkan belajar bersama. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui sama sekali. Saya justru hanya ingin berbagi supaya kita sama-sama mendapatkan kesempatan menjadi lebih baik dengan profesi keguruan kita. Sebelum berpisah, adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ya, Bu Tias, ini seandainya RPP itu sudah dibuat beberapa pertemuan satu RPP, kalau misalnya ada yang dibuat diferensiasi, ada yang tidak, berarti otomatis RPP 1 KD itu beberapa pertemuan ya Bu Tias. Ada yang ada diferensiasi, ada yang tidak gitu maksud saya. Betul, tidak apa-apa. Ya, terima kasih Bu Tias. Sami-sami. Ada yang lain Bapak Ibu? Kalau tidak ada, refleksi Bapak Ibu ya. Saya minta ada 2 atau 3 sukarelawan untuk merefleksikan pembelajaran bersama kita hari ini. Silahkan. Refleksi itu nggak ada benar dan salah, jadi nggak usah takut. Bisa merefleksikan apapun, bisa isinya, bisa prosesnya, bisa pengalaman batin Bapak Ibu, apapun silahkan. Bu Tias, saya mau bertanya sebentar Bu Tias. Nah, yang saya terlewat mungkin di bagian diferensiasi. Apakah itu kita sebagai guru yang melihat, mengobservasi dan menentukan, oh misal ini Tias, kemudian Yoga sama Benu ini kayaknya dia ini cocok di writing. Kemudian ada Mariana, Robert sama Monica ini speaking, sehingga saya yang memetakan itu dan saya oke, berarti ini rubrik ini saya kasih ke anak ini atau oh ini yang misalnya kayak yang di sini saya lihat ya punyanya Bu Tias, link Padlet presentasi speaking ini, link Padlet writing ini. Apakah seperti itu kita yang bagi atau saya kasih nih misal di classroom seperti yang tadi ya waktu di guru penggeraknya Bu Tias, kalau speaking video 3-5 menit. Kalau mengumpulkan writing 600 sampai 800 misalnya. Saya berikan itu terserah anaknya milih yang mana. Itu bagaimana Bu Tias? Oke, pertanyaan yang bagus. Sekarang saya tanya balik. Kita sudah punya peta, misalkan Mariana itu Inggrisnya masih 5. Tak masukkan kelompok sing nanti harus di scaffolding. Sementara Benu nilainya
sudah 7, oh tak masukkan yang sedang saja lah, nanti bantuan beberapa kosakata. Terus ada anak lain yang masuk X ya. Tapi setelah saya bikin rubrik, ternyata si Benu ini, Mem, saya bisa loh Mem yang mandiri itu Mem. Kira-kira dengan konsep diferensiasi, saya memberi kesempatan pada murid Benu atau saya menolaknya, Bu Mariana? Memberi. Ya, itu dia. Jadi artinya apa? Pemetaan yang kita buat adalah pemetaan supaya kita tahu murid kita itu untuk materi ini porsinya dia di mana dan dominasinya di mana supaya kita bisa menciptakan desain pembelajaran kita. Tetapi pada waktu pelaksanaan ternyata mereka membuat target yang lebih dari itu dan mampu memenuhinya, kita bukakan pintu. Jadi peta itu milik kita, senjata rahasia. Ya, mereka tidak perlu tahu. Tapi bahwa mereka nanti mengambil capaian yang lebih dari itu, kita selalu pintu terbuka. Oke? Ada lagi Bapak Ibu? Kok tidak ada? Saya berikan gitu ya Bu Dias ya. Maksudnya saya tawarkan gitu ya ke anak-anak. Iya. Langsung. Betul. Dan sekali lagi, setiap menawarkan, jangan lupa langsung rubriknya diberikan. Supaya mereka bisa ngukur. Waduh, ternyata kalau saya pakai Inggris, dikasih nilai segini walaupun ada salahnya. Nah, itu mereka berhak untuk tahu sejarah. Ya. Bu Tias, kalau untuk saya, ini bagus sekali. Ya, kalau dijelaskan Bu Tias, gini rasanya ya paham, ngerti. Tapi nanti untuk membuatnya itu kadang bingung mencari kata-kata. Senang lah, gini senang, tapi ya itu nanti pada hari hanya itu. Iya. Terima kasih Bu Witri untuk apresiasinya. Ibu Tias, selama ini mungkin ketika kita mengajar, kita tidak pernah menanyakan ke anak-anak refleksinya seperti apa, rasanya apa. Sehingga mungkin seperti saya yang sampai sekarang tuh bencinya setengah mati sama guru bahasa Inggris. Karena yang saya ingin bagaimana berbahasa Inggris itu. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini senyampang Bu Tias sebagai guru penggerak. Saya bersyukur sekali karena kita mendapat persis dari sumbernya. Ya, dari sumber. Di Kota Malang guru penggerak SMP sangat sedikit. Jadi Bapak Ibu kita bersyukur. Nah, kalau tadi Bu Tias sudah memberikan pemantik-pemantik yang luar biasa, saya percaya tidak mudah. Ini tidak mudah betul. Tetapi membuat pemantik ini tidak redup apinya, kita perlahan-lahan satu demi satu menjadi lilin-lilin kecil yang akhirnya nanti menyala, membakar semangat semua guru SMP Kosayu 1 untuk akhirnya kita bisa berubah melaksanakan sebuah diferensiasi sebagai salah satu esensi dari Merdeka Belajar. Jadi Bapak Ibu, saya bersyukur sekali untuk ini dan semoga nanti ke depannya Bapak Ibu bisa melaksanakan. Memang sulit tadi Bu Witri sampaikan, saya pun juga merasa ini sulit. Tetapi kita percaya bahwa kita bisa. Memang tahun pertama kita mungkin tidak semua RPP begitu, tapi paling nggak berapa persen RPP sudah mengarah ke sana. Seperti dulu kita belajar dalam Google Classroom, sulit di awal, tetapi sekarang jadi mudah dan guru-guru semua lebih berani untuk melakukan pembelajaran yang lebih inovatif, yang jauh berbeda. Kalau saya lihat dari sekolah lain jauh berbeda dan ini lebih baik lagi. Bapak Ibu, selamat bekerja, selamat belajar. Seperti tadi disampaikan Bu Tias, tidak akan menagih terlalu banyak sekali menambah, tidak. Tetap Ibu harus tidur 7-8 jam sehari. Jangan seperti Bu Tias yang mau digoda 24 jam. Dan semua Bu Tias tetap tidur 7-8 jam sehari. Tetapi, marilah kita meningkatkan semangat kita untuk berubah dengan lebih baik lagi. Begitu Bu Tias, terima kasih banyak Bu Tias. Saya pun terbantu banget, jadi agak mengerti diferensiasi yang dimaksudkan apa. Tetapi Bapak Ibu mungkin setiap pelajaran punya corak yang berbeda-beda dan ini kita konsultasikan. Betul. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Monika. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir bahwa kita harus siap mendampingi teman-teman untuk bersama-sama belajar dan berubah. Merdeka belajar. Salam bahagia. Terima kasih Bapak Ibu.
selamat beristirahat. Monggo. Terima kasih. Sami-sami.